Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Sukacita buat kita semua, tetap semangat, tetap sehat. Pagi hari ini kita berkumpul di dalam perayaan Ekaristi Sabtu di akhir Juli ini. Kita mau bersyukur atas segala perjalanan hidup kita selama sebulan ini. Kita persembahkan kepada Tuhan dalam Ekaristi. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Yesus, hendaknya setiap makhluk di surga, di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut. Dan demi kemuliaan Bapa, hendaknya setiap lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi, Ibu, Bapak, Saudari-saudara, anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas Ekaristi hari ini. Kita memperingati Santo Ignatius dari Loyola. Kita berdoa bagi paroki Jalan Malang yang menggunakan nama Ignatius dari Loyola. Juga berdoa, bersyukur bersama teman-teman para imam dari Serikat Yesus yang pasti bersukacita, berbahagia karena pendirinya diperingati, dirayakan pada hari ini. Kita bawa dalam doa semua yang kita ingin ungkapkan di dalam hati, di dalam pikir, di dalam jiwa kita persembahkan kepada Tuhan. Saudari-saudara, marilah kita mengakui segala dosa kita, supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja yang Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan namamu, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah umat. Semoga dengan bantuan dan teladannya kami berjuang di dunia, agar memperoleh mahkota di surga, demi Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa di Gunung Sinai, "Engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Jadi 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus menyembunyikan sangkakala di mana-mana dalam bulan ke-7 pada tanggal 10. Pada hari raya pendamaian, kalian harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kalian harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan bagi segenap penduduk negeri. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan masing-masing kalian harus pulang ke tanah miliknya dan kembali kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu.
janganlah kalian menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kalian petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, maka haruslah menjadi kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kalian makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu, semua harus pulang ke tanah miliknya. Apabila kalian menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kalian merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut tahun jumlah panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kalian merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takwa kepada Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Hendaknya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, hendaknya semua bangsa bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya.
Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku, ibu bapak, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau tahun-tahun yang lalu kita mengenangkan tahun keadilan sosial, dilambangkan dengan patung Yesus tunawisma, patung Yesus yang tiduran, yang mengenakan hanya kain, ya. Lalu biasanya dilambangkan lagi tiduran gelandangan tunawisma, tidak punya rumah. Itu yang menjadi simbol bagaimana kita merenungkan tahun keadilan. Maka kita di tahun keadilan itu ingin mengusung, menjunjung, menekankan dan menanamkan dalam hati kita perwujudan keadilan. Keadilan tentu banyak macamnya, banyak versinya. Tetapi keadilan yang dapat kita laksanakan salah satunya adalah dengan suara kenabian. Suara kenabian yang jujur, yang benar terhadap apa yang terjadi. Yang jujur, yang benar. Maka itu dengan demikian menunjukkan keadilan bagi setiap orang. Dan kita mewujudkan keadilan itu. Kita mau mengungkapkan kebenaran. Kita mau hidup jujur. Itu adil buat semua jadinya. Bayangkan kalau di pengadilan, saksi, hakim, jaksa tidak jujur, tidak menjunjung tinggi kebenaran, pasti ada yang harus dikorbankan. Dan itu tidak mewujudkan keadilan. Misalkan banyak hal lah. Korupsi, dendam, berbuatan jahat, hoax, membicarakan orang yang belum tentu benar, belum tentu jujur. Tetapi menjadi tidak adil buat orang itu karena sebenarnya mungkin saja yang kita bicarakan tidak berbuat demikian. Sehingga dia menjadi korban dari pembicaraan kita. Kita mewujudkan ketidakadilan yang sederhana demikian. Tapi yang sederhana itu justru memanggil kita seperti Yohanes Pembaptis. Ketika dia jujur, ketika dia benar. Sebenarnya itu adalah keadilan buat semua. Tetapi harus ada konsekuensi yang diambil oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga banyak orang mungkin tidak suka, mungkin benci, mungkin juga kejam terhadap dirinya sehingga dia harus mati karena kejujuran dan kebenaran yang dia ungkapkan. Santo Ignatius Loyola juga demikian, dia memperjuangkan kebenaran, menjadi nabi, menyerukan suara kenabian, suara pertobatan. Tentu banyak konsekuensi yang harus diambil, banyak konsekuensi yang harus diterima. Saudari-saudaraku, kita mau berusaha di akhir bulan ini kita membangun niat untuk sebulan ke depan, di bulan Agustus. Bagaimana kita berusaha, paling tidak latihan dulu sebulan. Kita berbuat jujur dan benar. Kadang mungkin sulit ya kita lakukan. Kadang yang kecil-kecil aja kita sudah memanipulasi, berbohong sana sini yang kecil. Maka bagaimana untuk yang besar? Saudari-saudara,
Kita mau latihan sebulan ke depan, kita lihat hidup kita bagaimana. Apakah kita membawa kebenaran? Apakah kita membawa kejujuran sehingga mewujudkan keadilan bagi semua? Tentu ada konsekuensi, itulah yang harus kita pinggul, harus kita pikul bersama dengan salib Tuhan. Semoga Roh Kudus menguatkan kita semua untuk hidup jujur dan hidup dalam kebenaran. Kita hening sejenak. Mari kita persembahkan semua doa kita, intensi hidup kita kepada Tuhan dalam liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan dan piala keselamatan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa, Raja yang Maha Mulia, berkenanlah menerima roti dan anggur yang kami sajikan pada peringatan Santo Ignatius dari Loyola. Semoga perayaan kudus ini yang Kau jadikan sumber segala kesucian, kebenaran dan kejujuran hidup kami, mengutamakan kami pula dalam kehidupan bersamamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak, benar dan pantas bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu. Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus, Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka semua, dan sambil bersujud kami berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dan semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa bersamamu dan bersama roh. Damai Kristus, salam sehat, salam sukacita untuk kita semua. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Yesus yang hadir, Yesus yang masuk ke dalam hidup kita, menghantar ke hidup yang kekal. Amin.
Saudari-saudara, mari kita bawa dalam doa semua intensi permohonan ucapan syukur kita bersama Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha mulia dan maha luhur, dengan penuh syukur kami unjukkan kepadamu kurban pujian untuk menghormati Santo Ignatius dari Loyola. Bimbinglah kami melalui Ekaristi ini menuju kemuliaan-Mu, di mana kami akan selalu memuji keagungan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih saudari-saudaraku dalam kebersamaan kita Ekaristi pagi hari ini. Semoga kita selalu sehat, diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Besok kita akan bersama merayakan Ekaristi secara daring jam 9 pagi, hari Minggu jam 9 pagi. Akan disiarkan dari Gereja Paroki Keluarga Kudus. Dengan seminimal mungkin karena situasi sedang tutup gerejanya, maka nanti hanya ada saya dan hanya sedikit saja petugas untuk melakukan atau menyiarkan Ekaristi. Maka sampai jumpa di esok hari. Semoga kita senantiasa mau membangun niat tadi, jujur dan benar sebulan ke depan. Mulai dari besok sampai sebulan ke depan kita mau hidup jujur dan benar. Dicoba-coba, kira-kira kita kuat atau enggak. Ya. Kalau kuat lanjutkan, kalau enggak evaluasi, kita bangun niat lagi. Semoga kita juga senantiasa merasakan berkat Tuhan. Kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, Allah yang maha baik, memberkati, mencurahkan berkat rahmat Roh Kudus-Nya kepada kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih saudari-saudaraku. Salam sehat, salam keluarga kudus. Tuhan memberkati. Percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berilah rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Kita percaya Allah penuh kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi gereja kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang Bapa. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan, mewartakan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia.